Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hari akhir adalah sesuatu yang mutlak akan terjadi dan harus diyakini keberadaannya karena merupakan bagian dari rukun iman yang kelima. Meski begitu, tak ada satu manusia pun yang dapat meramal kapan terjadinya hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat Al-A'raf ayat 187 yang berbunyi, "Mereka menanyakan kepadamu, wahai Muhammad, tentang kiamat, kapan terjadi, dan katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi, yang tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya, dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Dan sahabat, inilah tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi. Walaupun tidak ada yang mengetahui pasti kapan hari kiamat itu datang, tetapi tanda-tandanya telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis agar umat manusia senantiasa mempersiapkannya dengan memperbanyak ibadah dan memperkuat keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah beberapa tanda-tanda kiamat yang sudah terjadi di masa kini berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 1. Wafatnya Rasulullah. Masa akhir zaman telah dimulai sejak wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini diterangkan dalam sebuah hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, "Perhatikanlah 6 tanda-tanda hari kiamat. 1. Wafatku. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. 3. Wabah kematian yang menyerang kalian bagaikan wabah penyakit Ku'as yang menyerang kambing. 4. Melimpahnya harta hingga seorang yang diberikan kepadanya 100 dinar, ia tidak rela menerimanya. 5. Timbulnya fitnah yang tidak meninggalkan satu rumah orang Arab pun, melainkan pasti memasukinya. 6. Dan terjadinya perdamaian antara kalian dengan Bani Asfar atau bangsa Romawi, namun mereka melanggarnya dan mendatangi kalian dengan 80 kelompok besar pasukan. Setiap kelompok itu terdiri dari 12.000 orang. 2. Penaklukan Baitul Maqdis. Sebagaimana yang tertera di dalam hadis, penaklukan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa adalah salah satu tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Penaklukan ini memiliki signifikasi yang sangat mendalam dalam sejarah Islam dan menjadi salah satu peristiwa penting yang diramalkan akan terjadi sebelum datangnya hari kiamat. Dalam catatan sejarah Islam, Baitul Maqdis telah mengalami 2 kali penaklukan yang luar biasa dari kekuasaan Romawi. Penaklukan pertama terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu sekitar tahun 16 Hijriah atau 637 Masehi. Saat itu pasukan muslimin berhasil merebut kota suci ini dengan penuh keagungan dan kehormatan. Khalifah Umar dengan kebijaksanaannya memasuki Baitul Maqdis tanpa kekerasan berlebihan, menunjukkan ketinggian moral dan keadilan Islam yang sejati. Beliau memberikan jaminan keamanan kepada penduduk setempat, menghormati tempat-tempat ibadah mereka, dan memperlakukan mereka dengan adil. Penaklukan kedua terjadi pada masa dinasti Ayyubiyah, tepatnya pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Dan pada masa ini, Panglima Besar Salahuddin Al-Ayyubi memimpin pasukan muslim untuk merebut kembali Baitul Maqdis dari tangan tentara Salib. Penaklukan ini menjadi salah satu momen paling heroik dalam sejarah Islam, di mana keberanian, strategi militer yang cerdas, dan semangat jihad yang tinggi berhasil mengembalikan kota suci ini ke pangkuan umat Islam. Salahuddin dikenal karena kebijaksanaannya dalam memperlakukan musuh yang kalah dengan hormat dan memberikan perlindungan kepada penduduk Kristen dan Yahudi di kota tersebut. Kelak, sesuai dengan ramalan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tepat menjelang kiamat, atas izin Allah, Baitul Maqdis akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin dari cengkeraman orang-orang Yahudi. Penaklukan ini akan terjadi dengan cara yang ajaib dan penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa pada saat itu pepohonan dan bebatuan akan bersaksi dan menyeru kepada kaum muslimin, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku ada orang Yahudi, kemari dan kalahkan dia." Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah, tetapi juga mempertegas kebenaran ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baitul Maqdis sebagai salah satu kota suci dalam Islam
memiliki tempat istimewa dalam hati setiap muslim, dan penaklukannya menjadi simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan serta tanda nyata dari datangnya hari kiamat. 3. Wabah. Masih merujuk pada hadis dalam poin pertama, wabah penyakit yang menyebar ke seluruh negeri hingga menyebabkan kematian juga merupakan salah satu tanda kiamat yang sudah terjadi di masa ini. Dalam berbagai riwayat, Rasulullah SAW telah mengingatkan umatnya bahwa salah satu dari tanda-tanda kiamat adalah munculnya wabah-wabah penyakit yang melanda seluruh penjuru dunia, menimbulkan kepanikan serta mengakibatkan kematian massal. Tanda-tanda seperti ini memberikan peringatan kepada umat manusia akan datangnya hari kiamat dan mengingatkan kita akan pentingnya persiapan spiritual dan amal ibadah. Jika kita melihat kembali sejarah, wabah penyakit telah beberapa kali melanda dunia dan menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satu wabah yang tercatat dalam sejarah Islam adalah wabah Amwas yang terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab. Wabah ini terjadi di wilayah Syam atau sekarang wilayah Suriah, Palestina dan Yordania, dan menyebabkan kematian ribuan orang, termasuk sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Ubaidah bin Jarrah dan Mu'ad bin Jabal. Namun yang terbaru dan sangat menggemparkan dunia adalah wabah besar yang menyerang umat manusia di seluruh dunia hingga menyebabkan banyak kematian, yaitu virus COVID-19. Pandemi COVID-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir tahun 2019, dengan cepat menyebar ke hampir setiap negara di dunia. Virus ini menimbulkan dampak yang sangat luas dan mendalam, bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga ekonomi, sosial, dan psikologis. Pandemi ini menyebabkan kematian jutaan orang di seluruh dunia, termasuk tenaga medis yang berjuang di garis depan. Rumah sakit penuh sesak dengan pasien, dan banyak negara memberlakukan lockdown serta berbagai pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus. Ekonomi global terpukul keras, banyak orang kehilangan pekerjaan, dan aktivitas sehari-hari berubah drastis. Pandemi ini juga mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan adanya kebiasaan baru seperti penggunaan masker, menjaga jarak, dan beralihnya banyak aktivitas ke platform daring. COVID-19 menjadi pengingat yang nyata akan kerentanan manusia di hadapan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang pesat, ternyata manusia masih sangat rentan terhadap ancaman yang tak terlihat seperti virus ini. Keadaan ini seharusnya mengajak kita untuk lebih introspeksi, meningkatkan keimanan, dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pandemi ini juga memperlihatkan bagaimana solidaritas dan kerjasama antar bangsa sangat penting dalam menghadapi krisis global. Banyak negara saling membantu dan mengirimkan alat medis, berbagai informasi, dan bekerja sama dalam penelitian untuk menemukan vaksin dan obat yang efektif. Meskipun demikian, pandemi ini juga mengungkap berbagai ketimpangan dan kelemahan dalam sistem kesehatan dan sosial di banyak negara. 4. Bulan terbelah. Salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW adalah membelah bulan. Selain sebagai tanda kebesaran Allah dan bukti kenabian Rasulullah SAW, dalam Al-Quran surat Al-Qamar ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu tanda bahwa kiamat akan segera datang. Telah dekat datangnya saat kiamat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat sesuatu tanda mujizat, mereka berpaling dan berkata, "Ini adalah sihir yang terus-menerus." Quran surat Al-Qamar ayat 1-2. 5. Munculnya nabi-nabi palsu. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sejak peninggalannya sampai kini, ada banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Hal ini pun telah disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai tanda hari kiamat dalam hadisnya yang berbunyi, "Akan ada pada umatku 30 pendusta, semuanya mengaku sebagai nabi." Hadis riwayat Abu Daud. 6. Keluarnya api dari wilayah Hijaz. Tidak akan terjadi hari kiamat sebelum keluar api dari wilayah Hijaz yang menyinari punuk-punuk unta di Busra. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Api tersebut sudah pernah muncul sebagaimana yang disebutkan oleh An-Nawawi dalam keterangannya yang berbunyi, "Di zaman kami pernah keluar api di wilayah Madinah pada 654 Hijriah. Api itu sangat besar sekali, berada di sebelah timur kota Madinah, di balik daerah Al-Harrah, dan berita ini tersebar secara mutawatir ke seluruh penjuru Syam dan semua negeri."
Dan ada penduduk Madinah yang menyaksikannya menyampaikan hal ini kepadaku. Hadis riwayat Muslim nomor 28. 7. Tanda Arab menghijau. Belakangan ini, kabar mengenai terjadinya hujan salju, bahkan tumbuhnya pohon-pohon di tanah Arab, semakin sering muncul dan terjadi hampir setiap tahun. Perlu diketahui bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu tanda kiamat sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Muslim, dan hadis tersebut berbunyi, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga tanah Arab kembali hijau, penuh dengan tumbuhan dan sungai-sungai." Hadis riwayat Muslim. Fenomena ini menjadi perhatian banyak orang karena tanah Arab yang terkenal dengan gurun pasirnya kini mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan iklim yang signifikan. Hujan deras yang jarang terjadi kini mulai turun lebih sering dan di beberapa daerah bahkan terjadi salju. Selain itu, beberapa wilayah yang sebelumnya gersang kini mulai ditumbuhi pepohonan dan vegetasi hijau. Perubahan ini tidak hanya mengejutkan penduduk setempat, tetapi juga para ilmuwan yang mempelajari perubahan iklim. Banyak yang berusaha memahami penyebab dari perubahan drastis ini dan dampaknya terhadap lingkungan serta kehidupan di tanah Arab. Fenomena ini juga mengingatkan kita akan kebenaran ajaran Islam yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW lebih dari 1400 tahun yang lalu. Dan hadis tersebut menekankan bahwa perubahan yang terjadi di tanah Arab merupakan salah satu tanda dari semakin dekatnya hari kiamat. Hal ini seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan amal ibadah, dan mempersiapkan diri menghadapi hari kiamat yang pasti akan datang. Selain menjadi tanda kiamat, fenomena ini juga mengingatkan kita akan kekuasaan Allah yang mampu mengubah apa saja sesuai dengan kehendaknya. Tanah yang dulu kering dan tandus kini mulai menunjukkan kehidupan baru dengan tumbuhnya pepohonan dan aliran sungai-sungai. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah dan segala sesuatu yang terjadi atas seizinnya dan kehendaknya. Perubahan iklim yang terjadi di tanah Arab ini juga menjadi refleksi bagi kita untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan menjaga keseimbangan alam. Sebagai umat manusia, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi ini dengan sebaik-baiknya, menghindari kerusakan, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 8. Wafatnya ulama dan orang soleh. Meninggalnya ulama adalah musibah yang tak tergantikan dan sebuah kebocoran yang tidak bisa diambil. Wafatnya ulama laksana bintang yang padam. Meninggalnya satu suku lebih mudah bagiku daripada meninggalnya satu ulama. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi. 9. Marahnya pembunuhan. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, dunia tidak akan lenyap hingga suatu masa mendatangi manusia di mana orang yang membunuh tidak mengerti karena alasan apa yang membunuh, dan orang yang terbunuh juga tidak mengerti atas dasar apa ia dibunuh." Dikatakan, "Bagaimana itu terjadi?" Beliau menjawab, "Pembunuhan, orang yang membunuh dan yang dibunuh ada di neraka." Hadis riwayat Muslim nomor 2908. 10. Muncul banyak fitnah. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Tidaklah akan tersisa dari dunia ini melainkan cobaan dan fitnah." Hadis riwayat Ibnu Majah. Zaman akan semakin dekat, dicabutnya ilmu, akan timbul fitnah-fitnah, dimasukkan ke dalam hati sifat kikir, dan akan banyak al-harj. Mereka para sahabat bertanya, "Apakah al-harj wahai Rasulullah?" Dan beliau menjawab, "Pembunuhan." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. 12. Waktu terasa semakin cepat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga waktu terasa berjalan cepat. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti sepekan, sepekan seperti sehari, dan sehari seperti sesaat, seperti cepatnya pelepah kurma yang kering terbakar." Hadis riwayat Tirmizi. 13. Marahnya perzinahan. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, umat ini tidak akan hancur hingga kaum laki-laki mendatangi kaum wanita dan menggauli mereka di jalanan. Pada saat itu orang-orang yang paling baik di antara mereka hanya berkata, "Seandainya engkau menutupinya di belakang tembok ini." Hadis riwayat Abu Ya'la. Hadis ini menggambarkan suatu keadaan yang sangat buruk di akhir zaman, di mana moral dan etika telah mengalami kemerosotan yang parah. Dan beberapa poin penting dari hadis ini adalah keadaan moral yang merosot,
Rasulullah memberikan gambaran yang sangat kuat tentang penurunan moral yang akan terjadi ketika laki-laki dan perempuan melakukan perbuatan tidak senonoh secara terang-terangan di jalanan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat telah kehilangan rasa malu dan etika dasar. Hilangnya rasa malu. Dalam Islam, rasa malu atau haya adalah bagian penting dari iman. Ketika masyarakat tidak lagi merasa malu untuk melakukan perbuatan dosa di depan umum, itu adalah tanda dari kemerosotan spiritual dan moral yang sangat serius. Respon dari masyarakat, orang yang paling baik di antara mereka hanya menyarankan agar perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang lebih tertutup, menunjukkan betapa jauhnya standar moral telah jatuh. Alih-alih mengutuk perbuatan tersebut atau mencoba menghentikannya, mereka hanya berusaha mengurangi dampak visualnya, dan hal ini menggambarkan sikap apatis dan penerimaan terhadap perbuatan dosa. Ancaman kehancuran umat. Hadis ini juga mengingatkan bahwa kehancuran suatu umat tidak hanya disebabkan oleh bencana fisik seperti perang atau bencana alam, tetapi juga oleh kemerosotan moral dan spiritual. Ketika dosa dan perbuatan tidak senonoh menjadi norma dalam masyarakat, itu adalah tanda-tanda kehancuran yang mendekat. 14. Banyaknya bangunan pencakar langit. Kita kembali ke tanda-tanda akhir zaman yang telah terjadi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan datang sebelum mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan." 15. Sering gempa bumi. Gempa bumi bukanlah sekedar fenomena bencana alam biasa. Di dalam ajaran Islam, gempa bumi bisa jadi merupakan salah satu tanda kiamat yang telah disebutkan dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, "Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyak terjadi gempa bumi." Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam mengenai gempa bumi dari perspektif keagamaan. Bukan hanya sekedar fenomena geologis yang disebabkan oleh pergerakan lempeng tektonik atau aktivitas vulkanik, gempa bumi juga memiliki makna spiritual yang lebih dalam bagi umat Islam. 16. Benda mati yang berbicara. Bahwa sesungguhnya di antara tanda terjadinya kiamat adalah sebentar lagi seorang itu akan keluar dari rumah dan tidaklah dia kembali ke rumahnya sampai kedua sandal, dan cambunya menceritakan apa yang dilakukan oleh istri keluarganya setelah kepergiannya. Imam Ahmad, nomor 8049. Beberapa ulama menafsirkan benda yang berbicara telah terjadi di masa kini dalam bentuk radio, televisi, dan smartphone. 17. Kebodohan merajalela. Rasulullah pernah bersabda, akan datang tahun-tahun penuh dengan kedustaan yang menimpa manusia. Pendusta dipercaya, orang-orang jujur didustakan. Amanah diberikan kepada pengkhianat, orang yang jujur dihianati. Dan Roy Bido turut bicara. Lalu beliau ditanya, apakah Roy Bido itu? Beliau menjawab, orang-orang bodoh yang mengurusi urusan orang banyak umat. Hadis riwayat Ibnu Majah. 18. Maraknya minuman keras. Saat ini, konsumsi homer atau minuman keras telah sangat marak dan bahkan menjadi tren yang semakin populer di kalangan generasi muda. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada negara-negara barat, tetapi juga telah merambah ke banyak negara muslim, termasuk Indonesia. Minuman keras yang dulu dianggap tabu dan bertentangan dengan nilai-nilai agama, kini mulai diterima dan bahkan dipromosikan secara terbuka melalui berbagai media sosial, iklan, dan budaya populer. Minuman keras kini dapat dengan mudah ditemukan di berbagai tempat seperti klub malam, restoran, dan acara-acara pesta. Generasi muda seringkali terpapar oleh budaya hedonisme yang menganggap konsumsi alkohol sebagai simbol modernitas, pergaulan, dan status sosial. Padahal dalam ajaran Islam, khamr dilarang keras karena efek negatifnya terhadap akal dan kesesatan. Selain itu, alkohol seringkali menjadi pintu masuk bagi perilaku buruk lainnya, seperti pergaulan bebas, kekerasan, dan kejahatan. Hal ini adalah salah satu tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dan hadis tersebut berbunyi, di antara tanda-tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, menyebarnya kebodohan, maraknya minuman keras, dan zina dilakukan terang-terangan. Hadis riwayat Bukhari. 19. Masjid megah tapi sepi jamaah. Banyaknya bangunan-bangunan masjid yang megah tetapi sepi jamaah juga merupakan salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang telah disebutkan
dalam beberapa hadis. Rasulullah telah memberikan peringatan tentang fenomena ini yang mencerminkan kemerosotan spiritual di kalangan umat Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi hingga manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid." Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini memberikan gambaran tentang perubahan prioritas di kalangan umat Islam. Dahulu masjid dibangun untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan sebagai pusat komunitas muslim yang aktif dan hidup. Namun di akhir zaman, masjid-masjid yang dibangun dengan kemegahan dan keindahan yang luar biasa mungkin lebih berfokus pada aspek fisik dan estetika daripada fungsi utamanya sebagai tempat ibadah dan pengajian. Fenomena ini menjadi lebih jelas ketika kita melihat masjid-masjid megah yang seringkali sepi dari jemaah. Bangunan masjid yang indah dengan arsitektur yang rumit dan dekorasi yang mewah sangat berdiri megah, namun sayangnya tidak diiringi dengan kehadiran jamaah yang rutin. Masjid-masjid ini mungkin ramai saat sholat Jumat atau sholat bulan Ramadan, tetapi di luar waktu-waktu tersebut seringkali hanya segelintir orang yang datang untuk sholat berjamaah. Dan Rasulullah juga memperingatkan umatnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Kelak kalian benar-benar akan memberi indah masjid sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani memberi indah rumah ibadah mereka." Hadis riwayat Bukhari. 20. Penguasa yang zolim. Banyaknya koruptor dan pemimpin zolim yang berkuasa di pemerintahan juga merupakan salah satu tanda kiamat yang telah terjadi di masa kini. Dan fenomena ini mencerminkan kemerosotan moral dan integritas di kalangan pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. Korupsi dan ketidakadilan telah merajalela, mengakibatkan penderitaan bagi rakyat dan kehancuran sistem pemerintahan yang seharusnya melindungi dan melayani masyarakat. Rasulullah telah memberikan peringatan tentang kondisi ini dalam berbagai hadis. Salah satunya adalah dari Amr bin Shu'aib, di mana Rasulullah bersabda, "Akan datang pada manusia suatu zaman di mana mereka akan dipilih, hingga yang tersisa dari mereka hanyalah orang-orang yang hina. Perjanjian-perjanjian dan amanah mereka telah bercampur tidak menentu, dan mereka berselisih, maka mereka seperti ini." Beliau merenggangkan jari jemarinya sambil menunjukkan keadaan mereka yang saling bermusuhan. Musnad Imam Ahmad bin Hambal. Wallahu a'lam bishawab. Sekian video kali ini, kurang lebihnya kami mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau keliru datangnya dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.